Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur enterprise dengan metode tegak administrasi pada Kumon Bimbel. Untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur enterprise dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Khairul Bahri MKom. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri Zahra Ariska, dan ada rekan saya Ayu Asmawati, Mary Oktavianti, Sahrul Aziz, dan Jody Azhar Irfan, yang masing-masing akan mempresentasikan beberapa poin pada hari ini, diantaranya yaitu yang pertama, business service, yang kedua, arsitektur aplikasi, yang ketiga, analisa gap arsitektur aplikasi, lalu yang keempat, arsitektur teknologi, dan yang terakhir, analisa gap arsitektur teknologi. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan business service. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu business service. Pada pelayanan Kumon Bimbel ada 2 kategori, yaitu kategori di mana layanan harus melalui layanan administrasi dan ada yang tidak melalui layanan administrasi. Kita mulai dari pelayanan yang harus melalui bagian layanan administrasi terlebih dahulu. Pada bagian layanan ini, terdapat 2 sub-bagian, yaitu data siswa lama dan data siswa baru. Siswa lama adalah semua data yang tersimpan pada sistem yang mencatat semua siswa yang telah bergabung, sementara sub-bagian siswa baru berguna sebagai pencatatan calon siswa yang akan les atau mendapatkan bimbingan belajar. Setelah keduanya tersimpan, maka keduanya akan mendapatkan layanan administrasi. Yang selanjutnya, keduanya bisa mendapatkan layanan kegiatan belajar, mengajar, dan layanan evaluasi siswa. Selanjutnya, di sini ada layanan yang tidak perlu melalui bagian administrasi, yaitu meja layanan bimbingan akademik. Setiap siswa bisa melakukan pelayanan meja bimbingan akademik tanpa perlu melakukan pendaftaran. Mereka hanya perlu datang langsung ke bagian layanan bimbingan akademik, maka statusnya akan berubah menjadi siswa. Untuk poin yang kedua, arsitektur aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Asmawati. Dipersilakan. Terima kasih Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur aplikasi yang terdiri dari 2 bagian. Ada front office dan back office. Maksud dari front office adalah sistem yang berhadapan langsung dengan siswa. Pada gambar ini ada website, registrasi, pembayaran, dan evaluasi pengajar. Dapat dilihat di sini untuk pendaftaran yang mencakup pembayaran dan evaluasi pengajar dapat diakses melalui website. Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem back office, artinya sistem yang digunakan oleh para petugas bimbel yang tidak berhubungan langsung dengan siswa. Di sini ada bagian penjadwalan yang berkaitan dengan seluruh jadwal kegiatan belajar mengajar, manajemen data siswa yang berkaitan dengan seluruh data siswa yang terdaftar, absen yang berkaitan dengan absensi seluruh pegawai, penggajian yang berkaitan dengan penggajian seluruh pegawai, penilaian kinerja yang berkaitan dengan penilaian hasil kinerja seluruh pegawai, manajemen data pegawai yang berkaitan dengan seluruh data pegawai yang ada di dalamnya. Proses semen yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Akuntansi yang berkaitan seluruh transaksi keuangan dan manajemen data keuangan yang berkaitan dengan pencatatan segala transaksi kegiatan. Keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mary. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisa gap arsitektur aplikasi. Dalam penggambaran ini, bagian-bagian dapat dibedakan menjadi 3 warna, yang artinya jika berwarna biru, artinya saat ini sistem sudah ada. Hanya saja masih perlu pengembangan. Pada gambar ini, bagian yang termasuk adalah website, absensi, dan akuntansi. Kemudian, jika berwarna merah, artinya sistem sudah ada, tapi masih bersifat manual. Pada gambar ini, bagian yang termasuk adalah manajemen data dan manajemen data siswa. Dan jika bagian berwarna abu-abu, artinya sistem belum ada sama sekali, tapi yang sedang kita usulkan.
Pada gambar ini, bagian yang termasuk adalah registrasi, pembayaran, evaluasi pengajaran, penjadwalan, manajemen data siswa, penggajian, penilaian kinerja, manajemen data pegawai, procurement, dan manajemen data keuangan. Berdasarkan data ini, seperti judul pada awal presentasi, kelompok kami ingin mengusulkan perancangan sistem menggunakan TOGAF ADM. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sahrul. Berikutnya, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang arsitektur teknologinya. Pada arsitektur teknologi, saya akan menjelaskan tentang sistem usulan kami. Dapat perhatikan pada gambar ini, kami membangun beberapa sistem yang terdiri dari beberapa fitur, yaitu ada DBMS, e-penjadwalan, e-registrasi, e-pembayaran, e-kepegawaian, e-keuangan, dan e-procurement. Semuanya ini memiliki tugas atau kegunaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh DBMS, kegunaannya adalah untuk menyimpan data-data atau arsip-arsip pada database, entah itu data kepegawaian, data siswa, data layanan, akan disimpan di sini semua. E-penjadwalan kegunaannya adalah untuk layanan seluruh jadwal kegiatan belajar mengajar. Begitupun dengan fitur lain yang memiliki kegunaannya masing-masing. Pada sistem yang kami buat ini akan dihubungkan menggunakan layanan LAN. Setiap masing-masing bagian atau divisi dapat mengakses seperti direktur operasional, direktur akademik, bagian keuangan, bagian SDM, bagian logistik, bagian IT, dan customer service. Masing-masing adalah bagian yang berbeda, tetapi mereka bisa mengakses sistem yang telah kami bangun karena sistem yang kami bangun telah menggunakan layanan internet, sehingga semua divisi bisa mengakses termasuk kantor cabang. Selain itu, pada sistem ini kami juga merancang sebuah local server di mana kegunaannya adalah untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan sistem yang kami bangun. Pada local server ini ada 4 server utama yang masing-masing memiliki kegunaan berbeda. File server kegunaannya adalah untuk menyimpan seluruh arsip atau file-file, email server untuk menyimpan email, web server untuk menyimpan data hosting, dan database server untuk menampung data-data dari database itu sendiri. Kami juga membangun firewall yang kegunaannya untuk melindungi sistem kami dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hacker, attack, dan sebagainya. Dengan adanya firewall, membuat sistem kami menjadi lebih aman. Selain itu, kami juga mengusulkan backup server yang digunakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya local server sedang down atau bermasalah, maka untuk mengantisipasi supaya sistem tetap berjalan, kami membangun backup server. Backup server ini dapat kita tempatkan di suatu cloud, yaitu database cloud, sehingga jika local server down, sistem tetap dapat diakses. Selanjutnya, mengenai gap arsitektur teknologi, akan dijelaskan oleh Jody. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa gap arsitektur teknologi. Berikut adalah tampilan analisa yang ada, baik yang kami usulkan maupun yang sudah ada. Jika berwarna hijau, artinya saat ini sistem sudah ada, hanya saja masih perlu pengembangan, dan jika bagian berwarna abu-abu, artinya sistem belum ada sama sekali, tapi yang sedang kita usulkan. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan mengenai komponen yang kami gunakan dalam pembuatan gambaran ini. Untuk komponen yang pertama, kami menggunakan location karena kami ingin menjelaskan bahwa sistem yang kami bangun berlokasi di Kumon Bimbel. Berikutnya pada sistem, karena kami membangun sistem maka kami menggunakan komponen sistem software pada bagian-bagian atau ditunjukkan oleh direktur operasional sampai customer service. Kami menggunakan device yang menggambarkan bagian-bagian yang mengakses sistem kami. Untuk LAN, kami menggunakan komponen communication network. Untuk local server, firewall, dan backup server, kami menggunakan node. Dan untuk internet, kami menggunakan komponen PAF untuk menggambarkan jaringan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.